Murniati atau yang biasa dikenal dengan nama Murni berusia 22 tahun merupakan seorang wanita cantik yang tinggal sendirian di sebuah rumah di Jalan Makmur, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Sedangkan ibunya tinggal di rumah yang berbeda, namun lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah Murni. Sedangkan untuk ayahnya nih guys, sudah meninggal dunia. Diketahui, Murni merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia mempunyai kakak bernama Abdul Rahmat berusia 24 tahun yang saat itu sudah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya di daerah Bekasi. Sedangkan anak paling bontot memilih untuk tinggal di kampung halaman keluarganya, yakni di Garut, Jawa Barat. Menurut pantauan para warga, rumah yang ditempati oleh Murni merupakan rumah warisan dari orang tuanya yang memang sudah diberikan kepada Murni. Rumah itu berada di tengah pemukiman yang padat penduduk dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Nah guys, meskipun rumah itu berada di jalanan kecil, namun rumah Murni ini terbilang rumah yang cukup mewah dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Bagian halamannya pun terbilang luas dan juga sejuk dengan adanya sebuah pohon jambu yang ditanam persis di depan rumah Murni. Untuk kesehariannya nih guys, Murni merupakan seorang mahasiswi jurusan arsitektur di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menurut beberapa teman kampusnya mengatakan bahwa Murni ini seorang mahasiswi yang baik, tidak neko-neko, dan pandai bergaul. Hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu dosennya yang mengatakan jika Murni memang anak yang baik sekaligus pintar di kelasnya. Sama halnya dengan Murni, sang kakak yang bernama Abdul juga dikenal baik oleh para tetangganya. Selain itu guys, di mata para warga yang lain, Abdul dikenal dengan pribadi yang soleh, pendiam, ramah, dan juga sopan. Untuk kehidupan sehari-harinya, Abdul bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan ternama yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Menurut pendapat sang bos, Abdul merupakan karyawan yang cukup rajin dan tekun. Tidak heran, ia seringkali mendapatkan bonus bulanan dari perusahaan tersebut dengan nilai yang cukup banyak. Namun di balik kinerjanya yang baik serta pandangan para warga, ternyata Abdul menyimpan sebuah rasa iri yang begitu mendalam kepada sang adik kandung yang mendapatkan warisan berupa rumah. Sedangkan ia yang merupakan anak tertua dari keluarga tersebut malah tidak mendapatkan apa-apa. Dan karena rasa irinya itu, Abdul menjadi gelap mata hingga merencanakan sebuah pembunuhan kepada adik kandungnya sendiri. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2017 lalu. Pada malam itu, Abdul datang ke rumah sang adik dengan tujuan untuk membahas tentang pembagian harta warisan berupa rumah yang ditempati oleh Murni. Sejak awal nih guys, Abdul ini sudah seringkali mencoba berbicara kepada Murni tentang niatannya untuk menjual rumah itu. Dan nantinya uang dari penjualan rumah tersebut akan dibagi 2 secara adil. Namun, dikarenakan rumah itu merupakan peninggalan dari ayah kandungnya yang sudah meninggal, Murni memutuskan untuk tidak mau menjual rumah itu kepada orang lain. Pembicaraan yang semakin alot itu tentu saja menghabiskan banyak waktu ya guys. Malam pun semakin larut, sekitar jam 2 dini hari, Abdul kembali membahas perkara penjualan rumah tersebut. Namun, Murni tetap bersikukuh menolak permintaan dari sang kakak, sehingga mereka pun terlibat dalam percekcokan. Pertengkaran kakak beradik itu pun sampai terdengar keluar rumah. Beberapa tetangga menuturkan bahwa mereka sempat mendengar dengan jelas kalimat yang terucap dari mulut Murni, yakni, "Ambil saja semua, ambil." Salah satu tetangga mengatakan bahwa dirinya sempat ingin menolong Murni. Namun dikarenakan takut, beliau pun memutuskan untuk membiarkan keributan itu.
Di sisi lain nih guys, di tengah keributan kakak beradik itu, Abdul yang saat itu sudah dalam kondisi sangat emosi langsung membenturkan kepala sang adik ke tembok beberapa kali. Awalnya nih guys, Murni sempat melakukan pemberontakan, namun karena kalah tenaga, benturan yang bertubi-tubi akhirnya membuat Murni tidak sadarkan diri. Abdul yang saat itu sudah kesetanan kemudian memindahkan tubuh sang adik ke dalam kamar yang dilanjutkan dengan membekap mulut Murni menggunakan guling selama beberapa menit. Sang adik kandung pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan kakaknya sendiri. Setelah Murni meninggal dunia, Abdul langsung bergegas kabur melalui pintu belakang. Ia kemudian segera melarikan diri menggunakan sepeda motor. Warga yang curiga melihat sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi keluar dari rumah Murni, menyangka bahwa terjadi sebuah perampokan dari rumah itu. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah orang tua Murni untuk memintanya mengecek keberadaan anak gadisnya. Mendengar laporan dari beberapa warga, Ibu Murni langsung mendatangi rumah anaknya untuk mengecek keadaan Murni. Setibanya di rumah anaknya, sang ibu berusaha membuka pintu depan, namun kondisinya terkunci dari dalam, sehingga beliau pun membuka pintu itu menggunakan kunci duplikat. Setelah pintu berhasil terbuka, alangkah terkejutnya ketika mendapati bahwa anak gadisnya sudah tewas mengenaskan terbaring di kamar tidurnya. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang mendapat laporan itu segera mendatangi lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Sesampainya di lokasi, pihak berwajib langsung mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Selain itu guys, aparat kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti terkait kasus ini. Berdasarkan hasil otopsi, tim forensik menyatakan bahwa Murni meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Pada 11 Januari 2017, jasad Murni disemayamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Saat pemakaman tersebut, Abdul, sang kakak kandung, juga terlihat hadir di sana. Di depan para pelayat serta ibu kandungnya, Abdul menunjukkan rasa duka cita yang begitu mendalam dengan berpura-pura menangis. Awalnya, pihak kepolisian meyakini bahwa kasus ini dilatar belakangi oleh motif perampokan karena barang-barang berharga milik korban dinyatakan hilang. Namun hasil olah tempat kejadian perkara mengatakan tidak demikian, dikarenakan tidak adanya pintu ataupun jendela yang rusak, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa pembunuh Murni adalah orang dekat. Pihak berwajib pun kemudian memintai keterangan dari keluarga korban serta beberapa warga. Kepada tim penyidik, ibu kandung korban menyatakan bahwa kunci rumah tersebut hanya ada 2 saja. Namun pada suatu hari, Abdul, anak pertamanya, pernah meminjam kunci duplikat rumah tersebut dengan alasan ingin mengambil barang. Berdasarkan keterangan itulah, pihak kepolisian menjemput Abdul di rumahnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah dilakukan interogasi selama berjam-jam, status Abdul yang awalnya sebagai saksi akhirnya berubah menjadi tersangka. Di dalam interogasi tersebut, Abdul akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap Murniati yang tidak lain dan tidak bukan adik kandungnya sendiri. Abdul juga mengungkapkan motif di balik pembunuhan itu adalah perebutan harta warisan. Atas perbuatannya, pihak berwajib menjerat Abdul dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Abdul Rahmat.